ketika pompa yang tadi balik lagi ke jantung, Mhm. ketika pompa ini tidak berfungsi dengan baik atau bahkan mati Mhm. pompanya, ya kita bisa bayangkan berarti seluruh kehidupan itu akan Berhenti, berhenti, gitu ya. begitu. Untuk tingkat Iya, jadi kematian sangat tertinggi mhm, itu penyebabnya adalah penyakit jantung di dunia ya. Di dunia dunia, itu paling tinggi kematian jantung. iya, jantung. Kesimpulannya adalah mencegah dengan cara merawat jantung itu jauh lebih mudah, lebih murah, dan lebih baik dalam meningkatkan Mhm. kualitas hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan bersama saya ini telah hadir narasumber yang SDM, sedap dipandang dan menyenangkan. Oh, Beliau adalah dokter dari Puskesmas Guntur I, Dokter Fibriani Indah Puspadewa. Bu Dokter, jadi terima kasih telah berkenan hadir di studio Narasi. iya, Oke, baik. Ke depan ini saya boleh panggil apa ya? boleh Puspa saja, Oh, terlalu Dokter panjang. Puspa ya? Iya, nama saya Oke, terlalu panjang. baik. Terlalu panjang ya. Baik, Dokter Puspa, sebelum kita masuk ke materi, saya persilahkan dulu untuk menyapa sahabat sehat yang ada di sana. Ya, silahkan. Oke, baik. Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dokter Puspa, dokter dari Puskesmas Guntur I, Demak. Selain saya menjadi dokter di sana, saya Mhm. juga diamanahi menjadi penanggung jawab MFK, manajemen, fasilitas dan keselamatan. Baik, luar biasa ya. Luar biasa selain jadi dokter juga di MFK nggih. Baik, terkait dengan materi pada pagi hari ini nggih, Bu Dokter Puspa ini terkait dengan kesehatan jantung ya, heeh. Kita tahu sendiri bahwa yang namanya jantung itu adalah, vital bagi manusia ya, karena berhentinya berdetak jantung itu artinya ya sudah selesai kehidupan. Tetapi, para sahabat sehat juga perlu tahu nih Bu Dokter, mungkin jantung sendiri itu apa sih gitu Iya, ya, dan letaknya di mana, iya, mungkin, fungsinya apa dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan, iya, Bu Dokter Puspa, oke, silahkan. baik. Terima kasih Mbak Oke, Sofi. Ya, kan ini kita akan membahas tentang bagaimana merawat jantung supaya tetap sehat. betul. Nah, sebelum kita merawat sesuatu, nah sesuatu ini kita harus mengerti dulu. Tadi Mhm. jantung, Mbak Sofi sudah memulai bahwa jantung itu adalah organ vital. Mhm. Nah, tidak semua masyarakat itu tahu organ vital itu apa sih. Nah, di dalam tubuh manusia itu tidak semua organ itu mendukung untuk bertahannya hidup seorang manusia. Tetapi ada organ yang disebut organ vital ini, yang di mana ketika tidak ada organ ini, manusia tersebut tidak bisa hidup. Mmm. Ada 5 organ vital di dalam tubuh kita. Mhm. Yang pertama adalah otak. Kita bisa membayangkan, kalau kita tidak punya otak, ya kita tidak bisa hidup Nggak gitu bisa ya, hidup ya, ya. nggak bisa Terus berpikir. ya jantung, Mhm. jantung juga yang mau kita bahas ini. Lalu yang selanjutnya ada hati, Mhm. lalu ada ginjal, Mhm. dan ada paru-paru, gitu. Mhm. Nah, kelima organ vital ini kan penting ya, Mbak. Mhm. Kalau kita bisa menganalogikan, kita memiliki benda yang penting pasti akan kita jaga, akan kita rawat. Kita memiliki seseorang yang kita anggap penting, kita sayang, Saya ya secara secara otomatis kita akan menyayangi dan mhm. merawatnya, itu udah Mhm. secara otomatis. Maka tips merawat jantung sehat kita harus tahu dulu Mhm. seberapa penting jantung, Mhm. seberapa berefeknya buat tubuh kita, Mhm. maka secara otomatis kita pasti akan merawatnya. Mhm. Untuk fungsinya sendiri, jantung itu memiliki fungsi memompa. Tadi Mhm. kan pengertiannya adalah organ vital yang ada Mhm. di rongga dada dan berperan penting dalam sirkulasi darah. Nah, Mhm. dalam sirkulasi darah ini, fungsi utama jantung itu adalah memompa darah dari paru-paru ke jantung dan dari jantung ke seluruh tubuh, ya. Ya. Kita tahu bahwa darah ini mengangkut sari-sari makanan, nutrisi, dan mengangkut racun juga. Mmm, Jadi racun? iya,
Jadi racun ini yang ada di dalam tubuh kita kan Mhm, tidak mungkin terhindar dari racun. mhm, Misal kita makan sesuatu yang kita tidak sengaja bisa ada kandungan ada racunnya. kandungan ya yang bisa tertolak di tubuh, maka Mhm, diangkut oleh darah dan akan dikeluarkan. Bisa dikeluarkan dalam bentuk urin, mhm, bentuk, pernafasan kita, kan kita mhm, kan mengeluarkan CO2 juga. Jadi darah itu ada 2 fungsi itu tadi, mengangkut sari-sari makanan dan mengangkut racun untuk dibuang. Kita bisa mhm, bayangkan ketika pompa yang tadi balik lagi ke jantung, mhm, ketika pompa ini tidak berfungsi dengan baik atau bahkan mati mhm, pompanya, ya kita bisa bayangkan berarti seluruh kehidupan itu akan berhenti berhenti, gitu ya. begitu. Mhm. Iya. Jadi sangat vital sekali ya untuk keberadaan jantung ini ya, Bu Iya, Dokter ya. Baik, kalau untuk ciri-ciri jantung yang sehat sendiri seperti apa ini, Bu Dokter? oh Ini, iya. nggih, Jadi sebelum kita mengarah bagaimana kita merawat mhm, jantung, berarti kita harus tahu dulu nih ciri-ciri jantung sehat seperti mhm, apa, supaya kita bisa mawas diri. mmm, Yang pertama, tadi jantung adalah merupakan pompa darah, maka di mhm, suatu pompa pasti memiliki tekanan. tekanan Jadi ya, ciri-ciri yang pertama adalah tekanan darah dalam tubuh kita normal. Berapa tuh berapa itu? range-nya? Mhm, Range-nya untuk, kan sistol per diastol ya, sistol dan berapa per diastol, berapa, untuk sistolnya sendiri dari 90 sampai 120 itu range. Jadi kalau range itu masih masuk ke range itu berarti masih normal. Untuk diastolnya, mmm, 60 sampai 80 sampai milimeter, 80 ya? iya, miligram per dl. Jadi kenapa sih kok dikasih range? Karena Mhm, kondisi manusia itu tidak sama. mhm, Terkadang ketika duduk, berdiri, berjalan, dan berlari itu pasti tensinya akan berbeda, tetapi kan memiliki range. Jadi masih mhm, dalam range tersebut berarti masih normal. mmm, Lalu yang kedua, karena pompa ini memiliki tekanan, otomatis dia kan akan berdetak, maka frekuensi nadi itu harus denyut normal ya, juga. Iya, denyut ya, denyut. mhm, Jadi denyut jantung atau, denyut nadi, frekuensi nadi itu mhm, harus normal juga, ada normalnya, range-nya juga. mhm, Range-nya itu antara, 60 sampai 100. 60 sampai Iya, 100 ya, mhm. mhm, mhm, Jadi, kenapa tadi di-range? Sama juga seperti tensi, mhm, ketika orang berlari, pasti mhm, nadinya akan jauh lebih cepat karena tubuh ini melakukan metabolisme mhm, daripada orang yang hanya duduk-duduk santai, oh gitu begitu. ya, Iya, selanjutnya mhm, untuk tekanan sudah, nadi sudah, frekuensi nafas. frekuensi Iya, nafas, untuk frekuensi nafas normalnya mhm, 12 sampai 20 kali per menit untuk dewasa, dewasa gitu. ya, Iya, jadi kalau nafasnya itu 12 lebih sampai, dari 22, 20 mmm, gitu, itu masih normal. Jadi kalau misal ada manusia atau ada seseorang yang frekuensi nafasnya sampai 30 kali per mhm, menit, per 60 detik ya, mungkin, apa ya, cepat begitu berarti dia tidak normal ada yang gitu, salah ada itu yang berarti ya, salah. Jadi perlu mawas diri, apa nih merumus diri yang apa ya, ya apa berarti nih yang kayak warning gitu iya ya, warning, mhm, betul. mhm, Lalu selanjutnya kadar HDL dan LDL-nya mmm, normal. HDL itu apa? HDL LDL, itu high density lipoprotein, di mana mhm, kita mengenalnya bahasa awamnya adalah lemak baik. lemak baik ya, Mhm. Kalau LDL, mhm, low density density, lipoprotein, di mana mhm, kita mengenalnya sebagai lemak yang jahat. lemak Kenapa jahat, disebut lemak jahat? Karena lemak-lemak ini dia menempel di pembuluh darah dan menghambat aliran darah. artinya terjadi penyumbatan nanti ya? Penyumbatan, betul, dan Mmm, itu adalah awal mula terjadinya penyakit jantung. mmm, Kalau HDL tadi, HDL itu adalah high density lipoprotein. Dia mhm, adalah lemak baik di mana dia dapat meluruhkan lemak-lemak jahat yang ada di pembuluh darah, gitu. Untuk batasan normalnya HDL itu paling tidak harus lebih dari 40 dan untuk LDL harus kurang dari 100. mmm, Maka semakin tinggi HDL semakin bagus, semakin rendah LDL semakin bagus. mhm, Iya, lalu selanjutnya tidak mudah lelah. mhm, Seseorang yang beraktivitas itu, kalau mudah lelah berarti harus warning lagi, mhm, "Kenapa ya? Kok kenapa saya ya? cepat lelah, teman saya kok belum lelah, Enggak saya kok ya, lelah, saya kok ngos-ngosan, nafas saya kok mhm, banyak, ada detaknya yang kok salah banyak." ini, Iya,
Lalu selanjutnya BMI Apa atau itu? Body mass, Oh, iya, IMT ya? IMT, iya. Jadi normalnya 18,5 sampai Mhm, 24,9. mhm, Bagaimana ngitungnya? Sekarang udah banyak canggih alat-alat elektronik sekarang sudah banyak bisa di-download di HP, ya itu mhm, bisa dimasukkan berat badannya, tinggi badannya, nanti sudah langsung keluar, begitu. otomatis ya dokter ya? Iya, jadi ketika Mhm. kita sudah memiliki ciri-ciri itu, sudah Mhm. ingat, sudah memiliki warning, maka secara otomatis kita akan Mawas perhatian dan mawas mawas diri diri terhadap ya? jantung dan tubuh kita, Mhm. begitu. Berarti Kak, sirine sudah berbunyi, artinya kita harus waspada gitu ya. Iya, Terkait dengan HDL dan LDL tadi ya, iya. ternyata saya baru tahu ini ada lemak jahat dan Oh iya, lemak baik ya. Tidak hanya jadi semua itu berpasangan ya, Dok, ya? Oh betul, ya, ada yang baik, ada ada yang buruk. pagi, ada siang, ada Iya, malam, ada baik, baik ada ada buruk, ada buruk. senang, ada sedih gitu. Iya, saling Ternyata lemak juga sama loh, ada pasangannya ya, lemak jahat dan lemak baik, seperti betul, itu ya. iya. Terus, terkait dengan, tekanan darah tadi ya, Bu Dokter ya, itu tadi kan dikatakan range-nya itu adalah sekitar 90 sampai 120 ya. Iya, Artinya kalau saya pernah baca itu, seseorang dikatakan hipertensi itu, kayaknya kok, ada kalau sudah range. di atas 140 ya, Betul, itu yang seperti apa, Dok? Ini tadi dikatakan kan kalau range-nya segitu, kalau di atas itu artinya sudah, mhm, tidak normal lagi nih iya, artinya. mhm, Padahal, beberapa kasus di, masyarakat itu kan beberapa ada yang 100, mungkin 130 atau 140 atau 139 itu iya. kan, dikatakan beberapa dokter ya mungkin ya, itu katanya masih normal gitu. Nah itu seperti apa Oh dokter? iya, Nggih, iya baik. mhm, Kalau menurut pengalaman saya, mhm, biasanya apapun yang diperiksa itu akan disamakan dengan keadaan klinis seseorang, mmm, mhm, begitu. Terkadang ada memang beberapa orang yang mengalami gejala 140 itu, "Saya pusing sekali Dok, kenapa mmm, Dok? Apakah ini saya masuk tensi tinggi?" Ya, mhm. karena bergejala bergejala Mmm, begitu. Kalau yang tadi 130 kan ada range-nya, mhm, biasanya 130/80 berarti masih normal. mmm, Pokoknya antara atas dan bawah itu ada range-nya begitu. mmm, baik gitu ya. Jadi kalau, sekitar berarti 140 ya, Dok, Iya, ya? Mungkin batasnya ya? batas Mhm, atasnya itu 140 dikatakan mmm, sudah hipertensi itu udah sama dengan 140. 140 ya, artinya kalau Iya, kita memiliki tekanan darah, 140 ke atas, itu artinya sudah harus warning ini ya, betul. sahabat sehat ya, Iya, gitu. Baik, menarik sekali nih, Bu. Terus bagaimana ya cara kita ya supaya, jantung kita itu tetap sehat, biar iya. tetap, bisa berfungsi dengan baik, itu cara Mhm. merawatnya seperti apa, Dok? Oh iya, Mhm, baik tadi kita sudah mengetahui ciri-ciri, mhm, ciri-ciri jantung sehat seperti apa, kita juga sudah sadar untuk mawas diri, oh iya ada mhm, yang tidak normal begitu. mhm, Maka kita harus, melakukan beberapa hal. Yang mhm. pertama yang mudah dilakukan itu adalah aktivitas fisik dan berolahraga. Aktivitas fisik itu, ya kita, bergerak, istilahnya Bergerak tidak ya? tidur, makan, habis makan ngantuk tidur lagi gitu. Jadi kita harus Mmm, melakukan aktivitas, entah kita bekerja, atau kalau di rumah tidak sedang bekerja ya bisa melakukan aktivitas lain, intinya bergerak intinya bergerak badannya. ya? Lalu ada Mhm, lagi yang berolahraga, mhm, ada beberapa orang yang mengatakan, "Aku udah gerak ini loh, udah berolahraga," padahal olahraga dengan aktivitas fisik itu berbeda. Kalau olahraga itu mmm, sesuatu yang continue, diulang mhm, dengan range waktu, yang tertentu? sama dan tertentu, Mhm, begitu. mhm, Kalau aktivitas fisik kan tidak tentu. Kadang kita pengen nyapu 15 menit selesai, 10 menit selesai, tapi kalau olahraga itu dikatakan kita sudah melakukan aktivitas fisik atau berolahraga secara rutin, mhm, itu 1 hari 30 menit minimal mmm, dan dalam waktu range 1 minggu itu paling tidak 5 kali, 5 fuh, hari. Ya 5 coba hari loh. teman-teman dalam waktu seminggu ini Wah, kira-kira heeh, aktivitas fisik dan berolahraganya ini berapa kali begitu. Nah, mmm, dikatakan mhm, rutin berarti minimal 5 kali. 5 kali ya? Lalu Selanjutnya? selanjutnya pola makan. Mhm, Ya, pola makan itu
kita harus menghindari sesuatu dan mengonsumsi sesuatu gitu. Mmm, Intinya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik bagi tubuh gitu. mhm, Yang pertama, untuk pola makan yang harus dihindari. Ya, harus dihindari itu ada tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak. Kita tahu mmm, tadi ciri-ciri yang apa pertama saya sudah bahas hipertensi. Nah, mhm, untuk tinggi garam itu juga mempengaruhi tensi karena meninggikan tensi. Lalu yang lemak, lemak itu berkaitan dengan BMI. Maka kalau BMI seseorang itu tinggi, mhm, heeh, melampaui batas, berarti mhm, dia harus, eee, apa, mawas diri terhadap lemaknya. Apakah kebanyakan mhm, makan lemak, mhm, gitu. Untuk selanjutnya yang harus dikonsumsi ya ikan-ikanan yang banyak mengandung omega 3, sayur dan buah, kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak zaitun. Ya, minyak minyak zaitun zaitun itu juga ya? Mhm, ya mengandung minyak yang termasuk lemak baik tadi ya, bisa meluruhkan mmm, lemak-lemak yang jahat, mhm, ya. mhm, Lalu yang selanjutnya, kita harus menghindari stres dan tidur yang cukup. Memang itu agak, sulit ya. Kita kan tidak bisa apa ya, me-manage masalah yang datang di hidup kita. mmm, Kadang masalah itu datang tiba-tiba ya, tiba-tiba Mbak, ya. ya? Heeh, Tapi kita sebagai manusia itu bisa mhm, me-manage stres dengan ketika ada stres yang datang, ya sebisa mungkin tidak dipikirkan terlalu dalam. Sehingga menyebabkan kesehatan kita terganggu. Mungkin mhm, bisa dialihkan dengan hobi, dialihkan mhm, dengan sesuatu yang kita senangi, mungkin mhm, misal kita senang berolahraga, ya berolahraga, senang bermain musik, bermain musik. mmm, Istilahnya stres ini tidak bisa membuat diri kita itu tidak mengganggu kesehatan gitu. terutama yang bagian psikologi kita ya? Iya, betul. Mhm, Nah, stres juga mempengaruhi dari tidur, padahal mhm, salah satu cara untuk menjaga jantung kita tetap sehat adalah tidur yang cukup. Sedangkan stres yang dipikir terlalu dalam itu bisa mengganggu proses kita beristirahat atau tidur. Jadi mmm, ketika kita stres, hormon yang ada di dalam tubuh kita itu akan hancur. Maksudnya, mekanismenya itu akan tidak sesuai dengan biasanya, begitu. mhm, Lalu menyebabkan tekanan darah juga bisa lebih naik, tinggi naik karena berpikir, dan mhm, ketika seseorang yang berpikir itu metabolisme otomatis akan naik juga naik ya? juga. Nah, Mmm, ketika metabolisme naik, maka frekuensi nafasnya juga naik, karena tet harus lebih keras ya betul. kerjanya? Nadinya juga naik. Kita Mhm, balik lagi ciri-ciri yang ciri yang tadi pertama ya, jantung pertama, padahal frekuensi harus normal, frekuensi nadi, mhm, frekuensi nafas harus normal, tekanan mhm, darah harus normal. Maka ketika stres datang sebaiknya kita, apa ya, me-manage stres itu supaya mhm, tidur kita juga cukup. Lalu selanjutnya nih buat, teman-teman mhm, yang merokok. yang merokok ini Iya, yang yang merokok ini, merokok. yang merokok merokok merokok, Dan minum minuman alkohol itu mhm, ya jangan sampai, dilanjutkan, yang sudah terlanjur, tetapi yang belum jangan sampai mencoba-coba ya, karena itu tidak baik untuk kesehatan, terutama kesehatan jantung. katanya Ya banyak racun di sana ya, udah tahu heeh. itu ya udah tahu loh ya, Lalu selanjutnya mhm, bisa medical check up atau check up medical check up, rutin. Nah, mhm, check up rutin ini bisa dibagi menjadi 2 ketika mhm, seseorang itu tidak beresiko atau tidak apa ya, tidak bermanifestasi, istilahnya tidak memilih, bergejala mhm, gitu, dia cukup melakukan pemeriksaan laborat kimia mhm, darah, cukup mhm, melihat HDL, LDL, trigliserid, sama kolesterol total. mmm, Nah, kolesterol ada total 4 ini ya? ya, kolesterol total ini adalah gabungan dari ketiga ini. Jadi, Mhm, HDL ditambah LDL ditambah 20% dari trigliserid. Jadi, sebetulnya trigliserid itu hampir mirip dengan lemak jahat. Ketika trigliserid itu terlalu tinggi, maka kan mhm, kolesterol total akan, ikut tinggi tinggi. ya, Maka itu juga, tidak baik bagi kesehatan. Nah, untuk seseorang yang beresiko atau bergejala, tidak hanya cek kimia darah, tetapi mhm, dia juga harus melakukan rekam jantung. jantung juga ya? Iya, dan itu dilakukan cukup, dalam waktu 1 tahun sekali.
Itu di mana, Dok? Bisa kita Bisa, rekam jantung? rekam jantung bisa di rumah sakit. Rumah sakit Iya, ya? rumah sakit Tertentu terdekat. atau semuanya? Semuanya bisa Mmm, ada, biasanya di IGD ada EKG atau rekam EKG jantung. ya? Iya, dan ketika bergejala ya apa ya, secepat mungkin melakukan rekam jantung. Ketika tidak bergejala ya tidak perlu, gitu. Iya. Gitu ya. Jadi asik juga ini terkait dengan jantung. Banyak juga yang harus dilakukan nih ternyata Iya, ya, terutama betul. aktivitas fisik ya, Mhm, sama olahraga gitu, olahraga. oke. Jadi aktivitas fisik dia bisa menyapu, bisa mengepel, Iya, bisa mencuci iya, gitu yang ya. penting gerak. Pokoknya jangan malas mager untuk sahabat sehat ya, Iya, dan juga olahraga itu harus rutin minimal seminggu 5 kali, iya. per periodenya 30 tiga menit. puluh menit saja, tidak Gitu usah ya. lama-lama. Iya, Saya juga sering loh itu, Dok, cukup dengan lihat YouTube gitu iya, ya, senam. betul. Banyak Iya, sekali ya itu media-media variasinya banyak. kan bisa juga ya, bisa juga langsung bisa menurunkan berat badan ini. Oh iya? Iya Masya Allah. iya, Dok, ini saya rutinkan kemarin itu sampai, minimal sehari itu 30 menit gitu ya. Iya. Jadi saya paksakan sehari itu, bisa turun sampai 12 kilo. Oh, Tetapi ketika saya, 3 bulan ya, iya, terakhir ini nggak pernah nggak lagi, pernah lagi. naik lagi, Iya. iya naik, 8 kilo lagi Oh, naik ya nih. Allah, hampir balik lagi ya? Artinya berarti olahraga ini sangat penting sekali untuk Betul, kesehatan kesehatan. tubuh kita, Iya, kebugaran tubuh kita, iya, terutama jantung kita gitu ya, betul, Dokter iya, ya, gitu. Baik, itu untuk yang, cara merawat dan mengapa kita harus merawat jantung kita. Mengapa, iya. Dok, kita harus Oh merawat iya, jantung kita betul. ini? Kita itu Mhm, harus menjaga jantung kita, selain karena jantung itu organ vital tadi ya, mhm, ketika dia terganggu, maka seluruh tubuh kita juga akan terganggu. tertentu, Nah, perlu kita ketahui nih, mhm, untuk tingkat kematian tertinggi mhm, itu penyebabnya adalah penyakit jantung di dunia ya. Di dunia dunia, itu paling tinggi kematian, jantung, iya, jantung, dan yang kedua stroke. stroke Ya, dan, itu di dunia. Untuk di Indonesia berdasarkan data Kemenkes itu yang pertama ini hanya dibalik, yang pertama dibalik ya? penyebab kematian itu adalah stroke dan yang kedua jantung dan selalu beriringan mereka. Stroke beriringan ya? Iya, jantung, stroke, Stroke, jantung, stroke. hipertensi, Hipertensi juga, tapi hipertensi masih di bawahnya jantung. bawahnya ya? Iya, maka ketika kita tahu, oh penyebab kematian tertinggi ini adalah jantung, maka ya itu juga sebagai warning kita ya, mawas diri. Oh, ya memang kita tidak bisa tahu kapan kita meninggal, ya, tetapi kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita Mhm, dengan cara merawat apa yang sudah ada, mhm, ya, termasuk jantung tadi. Nah, dari penelitian epidemiologi di mhm, Indonesia nih, ternyata dari 10 penderita mhm, penyakit tidak menular adalah salah satunya penyakit jantung tadi. jantung Iya. ya, Penyakit yang tidak ditularkan. Kalau Covid gitu kan, misal menular ya, dalam satu ruangan kita bisa tertular. Tetapi mhm. kalau kita masih dalam satu ruangan dengan orang yang berpenyakit jantung, ya kita tidak akan tertular. Maka disebutnya penyakit tidak menular. Artinya Nah, dia sifatnya individu ya, Dok, ya? individu Jadi ya karena tergantung lifestyle. heeh, Iya, gaya hidup gaya dia hidup, sendiri ya. betul. Apakah dia merokok Iya, atau minum minuman keras iya, gitu ya. betul. Jadi itu Iya, tergantung dia sendiri iya, ya? Heeh, betul. Nah, mhm, tadi diteruskan ya, untuk 10 penderita penyakit tidak menular yang ada mhm, di Indonesia ini, secara mhm, epidemiologi, hanya 3 dia yang menyadari bahwa dirinya itu menderita penyakit jantung. Sisanya mmm, tidak menyadari pantesan, karena apa? Karena masyarakat itu tidak tahu ciri-ciri jantung sehat yang tadi mmm, kita bahas itu loh, Mbak. yang di Iya, awal tadi ya, iya. mhm. Tidak tahu maka dia tidak ada rasa mawas diri, dia tidak ada rasa takut, dan dia tidak pernah mengecek tensi Asal darah. asal pola makannya Iya, asal, pola hidupnya juga betul, asal, iya, terus cuek dengan pemeriksaan mhm, kesehatan. Ah, tahu-tahu kalau misalnya mau periksa, "Nggak usah periksa ah, nanti takut, takut iya, kelihatan penyakitnya malahan," kan iya, seperti itu ya. betul, Padahal iya, itu salah ya, Dok, ya? salah, iya, Hmm, betul. gitu ya? Ya tadi 7 itu dia Mhm, tidak tahu, tidak lah tahu tidak ya. tahu. Otomatis ketika tidak tahu maka yang sudah terkena penyakit akan semakin diperparah dengan penyakitnya karena tidak diobati. Mmm, Ya, karena tidak mengurangi,
sesuatu yang harus dihindari, misal lifestyle-nya harus diubah, jadi mhm, dia tidak tahu. Ya udah mhm. istilahnya, makanya kenapa kalau di epidemiologi itu penyebab kematian tertinggi itu ya jantung, karena Jantung ya, diam-diam ya udah tiba-tiba meninggal dapat meninggal. serangan begitu, ya karena tidak sadar masyarakat. Mhm, Nah, dari ketiga, eee, pasien ini mhm, yang sadar menderita penyakit jantung, mhm. hanya hanya satu yang melakukan pengobatan secara rutin dan tuntas. Lah Iya, duanya kemana? kemana ya? Duanya Makanya iya. tinggi sekali Iya, nih duanya tingkat kematian. kemana? Menurut pengalaman saya sebagai dokter, pasien-pasien ini selalu berkeluh kesah, "Lah Dok, saya nggak mau, periksa karena antrinya panjang. Dari Mmm, pagi sampai sore saya nggak dipanggil-panggil," mhm, gitu. Tapi memang karena pasiennya banyak, jadi kan antrinya panjang. Lalu yang kedua, "Dok, saya nggak ke sini karena saya nggak ada yang mengantar. Anak saya sibuk, saya nggak ada yang ngantarin, jadi saya nggak lanjut." Nah, ini hanya sekilas, beberapa alasan, mungkin banyak alasan lain yang, terkendala dari keluarganya, dari dirinya sendiri pun, motivasi dirinya sendirinya kurang. "Oh, aku udah kena sakit, umurku sudah segini, udahlah daripada aku wira-wiri, dah mhm. mending tak biarin aja," gitu. Saya pasrah ya, Iya pasrah, iya motivasi dirinya sedikit dan sedikit ya. motivasi dari keluarga atau kerabat dekatnya juga sedikit, "Udah nggak usah daripada antri di rumah aja atau Mhm, obat alternatif aja," dan lain-lain sebagainya begitu. ngerepotin aja, "Wes Iya udah di rumah aja." iya, maka dari itu sebetulnya selain Mhm, motivasi diri, mhm. kita juga harus dimotivasi oleh, eee Orang-orang ada orang-orang sekitar yang kita ya, terdekat. Maka mhm, sebetulnya ilmu ini yang kita bahas ini mhm, harus tersebar ke banyak mhm, masyarakat. Maka semakin banyak orang tahu, semakin mhm, banyak orang memotivasi orang lain, memotivasi mhm. dirinya sendiri, maka bisa memutus rantai penyebab kematian itu. Penyebab Iya. kematian nomor satu di dunia Iya, ya, betul. heeh, dan juga di Indonesia yang stroke juga itu ya. Iya Itu sangat sangat beriringan ya, iya jantung, stroke, hipertensi iya, itu ya. betul. Ironis sekali ya ini ya, jantung. Soalnya kan sering juga ya, Dok, ya, kita jumpai ya masyarakat, di para sahabat sehat yang ada di luar sana itu tiba-tiba sehat, bugar, tidak ada tanda-tanda penyakit, tahu-tahu Mhm, ada siaran, serangan. ada pemberitahuan meninggal. Iya, Kenapa? Serangan jantung. jantung. Nah, makanya sahabat sehat ya, apa yang sudah kita punya dijaga dengan baik, dirawat supaya apa, kita tetap sehat, tetap bisa survive, bisa produktif. Seperti itu ya, Iya, Dok, ya? Heeh. betul. Mungkin, kalau dari jantung kan, untuk memompa, untuk, ke seluruh tubuh dan lain sebagainya, itu kan butuh hidup ya, Dok, Iya, ya? Heeh, butuh hidup betul. dan butuh suplemen makanan. Suplemen. Mungkin, ada nggak ya makanan-makanan yang mungkin jadi pantangan ya, Oh, iya kalau tidak boleh dikonsumsi ini iya, untuk kesehatan jantung, betul ada nggak, betul Dok, itu? Coba, Dok. betul. Mhm, Untuk tidak sama sekali yang ya harus dihindari, ya, makanan yang harus dihindari iya itu apa, betul. Dok? Yang harus Mhm, dihindari tadi sudah sempat saya singgung, singgung mhm. ya, ada gula, ada garam, dan Mhm, ada lemak. mhm, Untuk gula sendiri ini saya kaitkan dengan bagaimana sih ketiga hal ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung begitu. mhm, Ya untuk gula, tingginya gula di dalam tubuh kita itu mhm, bisa memicu terjadinya lipogenesis. Di mana mmm, lipogenesis itu adalah terjadinya penyimpanan cadangan lemak karena mhm, kadar gula dalam tubuh kita itu terlalu terlalu tinggi. berlebih ya, Iya, mhm, maka secara otomatis tubuh ini akan melakukan lipogenesis tadi. Nah, mhm, efeknya apa? Maka timbunan lemak-lemak cadangan ini ketika tidak mhm, digunakan atau tidak dilakukan aktivitas fisik kan akan menumpuk, semakin menumpuk. Nah, penumpukan ini akan masuk ke pembuluh darah sehingga menyebabkan, pertumpukan dari beredar, lemak-lemak ya, mhm, peredaran darahnya juga akan terganggu. terganggu ya karena Itu jadi penumpukan iya. lemak di Di pembuluh pembuluh darah ya? darah, iya. Lalu yang selanjutnya gula. Nah, untuk gula ini sendiri sebetulnya, tidak mutlak kita tidak boleh makan gula karena, kita juga butuh rasa ya untuk Rasa, heeh, untuk makan, tapi kita harus apa ya, memorsikannya. Lah porsinya manusia ini
dalam satu hari itu paling tidak 4 sendok makan, sudah cukup 4 sendok makan. Jadi Sehari dong? sehari Mhm, dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi. Ya mhm, coba kita, flashback lagi, kita bisa, apa ya, mawas diri juga. Ini kita bangun tidur sudah minum air putih berapa liter mhm, atau minumnya langsung teh. mmm, Teh sudah berapa sendok sendiri mhm, gulanya. Nanti di kerjaan kita haus, minumnya es teh es teh lagi, lagi, es tehnya jumbo lagi ya. jumbo lagi, Gulanya kan semakin heeh, banyak. iya iya, Nanti itu baru minum, makannya makannya ada kandungan, manis-masil mhm, manis-manis misal, eee nasi, iya tambah mie, iya betul, tambah karbo kerupuk, karbo, aduh ya aduh, betul. Jadi kalau di total itu bisa lebih dari 4 sendok, mmm, biasanya manusia seperti itu, teman-teman gitu. Atau saya sendiri itu juga buat, apa, warning juga buat diri warning saya ya, ya, mhm, heeh. Lalu yang selanjutnya adalah garam, garam ya, garam sendiri untuk dikaitkan dari jantung ya, mhm, itu garam itu kan mengandung natrium. Natrium mhm, sendiri itu menarik air, sehingga mhm, darah ini akan memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Kita tahu bahwa sesuatu yang harus dipompa mhm, dan sesuatu ini banyak, maka pompanya akan harus semakin kuat. Nah, akan menyebabkan tekanannya juga semakin tinggi tinggi. gitu Maka ya, kebanyakan orang-orang bilang, "Jangan makan asin-asin, nanti bikin tensi tinggi." Nah, mhm, itu hubungannya. Jadi, membuat darah kita semakin banyak kandungan airnya, airnya, maka pompanya pupanya akan harus semakin makin kuat. Jadi semangat karena tensinya tenaganya harus semakin iya, besar, untuk ke seluruh tubuh. Jadi, mhm, beban jantungnya akan semakin semakin besar, besar, cepat lelah juga jantungnya. mmm, Maka selain tensi akan menyebabkan kelelahan jantung. mmm, Nah, untuk porsinya sendiri dalam satu hari nih, paling tidak, 2 sendok teh. Tadi kan sendok makan, sekarang mhm, sendok 4 teh, 4 sendok sendok makan makan. itu untuk gula, Iya, betul. 2 sendok teh untuk garam, Iya, sehari, sehari, ya. semalam. Iya, betul, Sehari 24 semalam. jam. Karena kita tahu sendiri, Dok, ya, selain, aktivitas kadang ada sebagian besar, masyarakat itu, paginya juga kerja, terus malamnya ada yang tidur. Iya. Tapi ada yang paginya istirahat, malamnya yang kerja, Iya, kan juga ada. Oke betul, oke. iya. Lalu Lanjutkan, Dok, selanjutnya ya. yang lemak ya. Mhm, Untuk lemak apa sih hubungannya ke jantung? Ya tadi malah lebih mudah lagi lemak. Lemak ini kan akan menimbun, ada di bawah kulit, ada mhm, di mana-mana. Lah mhm, salah satunya tadi di pembuluh darah. Nah, semakin banyaknya lemak yang menempel di pembuluh darah kan akan menghambat aliran darah. Maka aliran darah yang harusnya normal nih tekanannya harus ditinggikan lagi karena ada hambatan-hambatan yang ada di saluran, apa, mmm, darah tadi. mhm, Pembuluh darah kan mengalirkan darah, maka di situ ada sumbatan-sumbatan, tekanannya kan semakin tinggi lagi. mhm, Nah, akan menyebabkan tensi tinggi, akan menyebabkan kelelahan jantung juga. jantung. Dan yang paling bahaya nih Mhm, dari lemak ini, mhm, tidak hanya tensi tinggi tapi bisa memecahkan pembuluh darah. mmm, Seandainya di suatu saluran ini penumpukan lemaknya itu tidak sama atau tidak konstan. Kalau konstan mending ya, Mbak, ya. Jadi ada darah mengalir, dia sempit-sempit semua. Ini ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang mmm. lebar, ada yang sempit. Nah, Waduh, itu akan tinggi, tinggi. lemah, Iya. tekanan tinggi, melemah, tinggi, melemah gitu Iya, bener sih ya? jadi Mhm, akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah, mmm, memungkinkan pecahnya pembuluh darah. Nah, makanya tadi balik lagi, kenapa sih penyebab kematian itu tinggi adalah penyakit jantung dan stroke? Karena mhm, pembuluh darah yang pecah itu kebanyakan itu di bagian otak dan di bagian jantung karena bentuknya mmm, itu kecil. mmm, Maka itu tadi, kenapa sih kok penyebab kematian tinggi itu adalah penyakit jantung dan stroke? Yaitu mhm, karena salah satunya penyebabnya adalah penumpukan lemak di pembuluh darah dan terutama pembuluh darah kecil sehingga, ketika dia pecah, yaitu menyebabkan kematian, mmm. begitu. Tadi kan sempat dibahas oleh Bu Dokter Puspa ini adalah mungkin ada beberapa makanan yang dihindari ya. Mungkin Iya ada juga kalau tadi kan ada siang dan malam, ada iya, lemak jahat, lemak baik baik, kan gitu. betul, Jadi ini ada makanan yang mungkin harus dihindari, tapi juga harus disarankan ya. iya. Makanan-makanan apa sih Dok yang mungkin bisa disarankan untuk kesehatan jantung Oh kita, iya. seperti itu? Betul, ya Mhm,
untuk kita tahu ya tadi yang Heeh, 3 sudah dihindari, maka mhm kita mhm. harus mengingat 5 makanan ini yang harus kita makan Heeh, ya. Yang pertama itu jenis ikan-ikanan, ikan, yang paling bagus itu ikan laut. ikan Iya. laut. Kalau ikan asin, Dok? Nah itu, asinnya itu yang Asinnya ikan mengandung laut. ya, ikan laut yang Mhm, tidak terlalu asin, mhm ya, mhm, itu yang baik karena mhm. mengandung omega 3. Kita tahu Kayak ikan omega salmon itu ya ya boleh, contohnya ya? ikan salmon, Mhm, makarel, mhm, sarden, ya mhm, ikan-ikan laut pokoknya itu mengandung omega 3 yang tinggi. Nah, omega 3 yang tinggi ini bisa meningkatkan HDL. HDL itu mmm, tadi lemak yang baik. baik Jadi untuk tubuh kita ya. meningkatkan Mhm, hal-hal yang baik itu jadi menurunkan yang jahat-jahat, gitu. Lalu yang selanjutnya ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini dikenal sebagai makanan yang, tinggi serat, rendah ya tinggi serat dan rendah kalori. oke. Iya. Jadi apa, ketika kita mengonsumsi itu kan kandungan gula, kandungan lemak, kandungan garam, Mhm, insya Allah ya sangat minimal ya, tidak mhm, ada, hampir tidak ada. Jadi sesuatu yang kita makan kalau mengendap di dalam tubuh terlalu lama itu kan tidak baik. Nah, mmm, sedangkan, apa, fungsinya serat di buah dan sayur itu adalah melancarkan. melancarkan Oh ya, iya, melancarkan pembuangan pembuangan. makanan ya. Jadi tidak terlalu lama numpuk di dalam tubuh Iya, dan untuk mengakibatkan sampahnya ya, racun. untuk Iya, sampah-sampahnya ya. betul. Yang selanjutnya biji-bijian. Mhm, Kita bisa makan beras merah, gandum gitu. mhm, Ya biji-bijian itu juga bisa, meningkatkan serat juga kan. mhm, Iya. Lalu selanjutnya ada kacang-kacangan. Iya, kacang-kacangan, oke. kacang-kacangan ini juga mengandung lemak baik. Lemak baik, Iya. contohnya apa? Ada kacang merah, Mhm, ya kacang tanah, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah minyak zaitun. Sebetulnya minyak zaitun dan kacang-kacangan ini, apa ya, memiliki fungsi yang sama, yaitu mhm, membantu mengurangi plak. Plak itu, lemak-lemak yang menempel di pembuluh darah. Jadi dia itu adalah suatu, lemak baik ya. mmm, Jadi mengonsumsi itu, bisa menurunkan LDL juga, karena HDL-nya kan naik, jadi LDL-nya bisa berkurang, gitu. mmm. Jadi Kalau heeh, kalau zaitun sendiri itu murni zaitun iya, apa betul, yang murni. seperti apa dong? Apa yang sudah diolah? Iya, murni zaitun, Murni itu ya? mhm. Tapi terkadang kita juga jangan sampai salah ya, Mbak. Mhm, Terkadang zaitun itu juga diolah menjadi buat, apa, buat bahan urut, jangan sampai minyak kita urut. minum jangan sampai kita, habis mendengar podcast ini, Mhm. "Ya minyak zaitun baik," Ini terus ada minyak urut kandungan minyak minyak zaitun. zaitun. Nah, ternyata itu yang diminum lah malah keracunan ya. Jangan sampai. Jadi minyak zaitun yang Mhm, khusus untuk masak. Ada mmm, di bagian-bagian minyak-minyak yang di mhm mhm pasaran itu yang di mhm bagian masak-masak. mhm. Jangan sampai nyari minyak zaitun yang Nah, di di bagian kosmetik, kosmetik. Ya, nanti bisa minyak urut. keracunan. Betul. Iya, Nggak. Itu beberapa ya mungkin yang, makanan yang direkomendasikan untuk kesehatan betul. jantung Jadi kita gitu harus ya, Dok, seimbang ya, ya. Mbak, ya. Mhm mhm mhm. Jadi tadi yang harus dihindari ya kita hindari, yang Mhm, harus kita makan ya kita kita makan. makan, Kalau kita memakan sesuatu yang harus dikonsumsi tetapi kita tetap mengonsumsi yang dilarang, percuma. heeh, Dan kita menghindari yang, harus tidak dikonsumsi tapi yang harus dikonsumsi kita tidak konsumsi sama saja. sama Jadi harus saja ya, seimbang. Tadi ada iya siang, betul. ada malam ya, Mbak. Ada ada Harus yang seimbang. kalau yang harus dihindari, ya harus dihindari, jangan, Betul. kepengen ya, jangan gitu ya. Kalau, Mhm. memang dianjurkan ya silahkan diperbanyak untuk dikonsumsi, seperti Iya, itu ya, Dokter, ya, betul. gitu. Menarik sekali nih materi kita hari ini. Eee, ini tadi sudah semuanya ya, entah udah apa itu jantung, cara merawat jantung, mengapa kita harus merawat jantung, terus Iya, makanan apa, terus, penyakit-penyakit yang mungkin yang berkembang saat ini, betul. di Indonesia sendiri bahkan Iya, di dunia kan, udah betul. semua ya, Dok, ya Iya, kayaknya sudah ya. semua, iya. Mungkin dari beberapa yang sudah dipaparkan atau disampaikan mungkin ada kesimpulan, Dok, Oh, iya, untuk ini? betul. Mhm, Untuk kesimpulannya mhm, sendiri, yang pertama sebetulnya ya, mhm, ini kan judulnya tips merawat jantung sehat, heeh, ya. Sebetulnya merawat dengan mencegah jantung agar tetap sehat itu lebih murah, mhm, lebih mudah, dan lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup kita. mmm, Ya, kita bisa
bandingkan ketika seseorang yang sehat melakukan aktivitas berolahraga, hanya berlari, kita tidak butuh uang. Kita ada Iya, kebutuhannya. hanya paling, butuh motivasi ini, butuh niat ya, Mhm, heeh. Jadi lebih murah, lebih mudah juga hanya tinggal lari. Bayangkan kita bandingkan dengan seseorang yang jantungnya sudah tidak sehat, dia harus check up, dia harus, melakukan cek-cek darah dan yang lain-lain, itu kan akan mhm, membutuhkan biaya yang lebih. mhm, Nah, jadi kesimpulannya adalah mencegah dengan cara merawat jantung itu jauh lebih mudah, lebih murah, dan lebih baik dalam meningkatkan mhm, kualitas hidup. Nah, mmm, yang selanjutnya, ada beberapa hal-hal yang harus kita mhm, hindari dan mhm, harus kita lakukan, mhm, yaitu dilakukan dan dihindari. dihindari. Benar-benar, Benar-benar dua-duanya ya, dilakukan, jangan hanya salah satu. jangan hanya salah Iya, satu ya. betul. Terus yang selanjutnya tadi, untuk check up itu sebetulnya penting, tetapi Mhm, tidak harus setiap hari. Jadi yang mhm, bergejala saja melakukan cek rekam jantung, ketika tidak bergejala maka cek laborat aja cukup, sudah. Dan mhm, itu tidak berbatas waktu. mhm, Ketika kita merasakan, kok nafasnya agak ngos-ngosan atau mhm. tensinya kok agak tinggi, sesuatu yang tadi Warning nih, iya, warning. warning nih. Nah, kita ingin tahu, hanya sekedar ingin tahu itu cukup. Jadi nggak perlu Mhm, rutin yang harus, mhm, 6 bulan, setahun, berapa kali gitu, tidak, mhm. gitu. Oh itu ya, mungkin itu Iya, yang bisa disimpulkan ya, Bu iya, Dokter ya, Bu mhm. Dokter cantik ini. Coba. Baik, menurut Bu Dokter sendiri ya, harapannya ya, Oh, iya. harapan mungkin yang bisa disampaikan ke para sahabat sehat ini Iya, ya, terkait dengan, kesehatan jantung sebagai dokter ini ya. iya, Mungkin ada harapan-harapan iya, yang bisa iya, disampaikan ke betul. sahabat sehat? Iya, Mhm, makasih. Ya, harapan saya sebagai dokter, mhm, yang pertama, untuk penonton semua yang menonton ini, pertama melakukan apa yang harus, dilakukan atau disarankan untuk dilakukan. Yang kedua, menghindari sesuatu yang memang seharusnya dihindari. dihindari. Dan yang selanjutnya, ketika kita memiliki ilmu, jangan stop di kita saja. Sebarkan. Sebarkan ke sahabat, ke saudara, ke Mhm, kerabat dekat. Kalau bisa nanti ketemu temen, baru kenalan, terus ngobrol-ngobrol, nyambung. Nah, terus ternyata temennya misal merokok atau apa, kita perlu, memotivasi lawan bicara dan memotivasi diri kita juga, mengingatkan diri kita sendiri, "Oh iya, kita harus, menjaga dan merawat jantung kita agar tetap selalu sehat," begitu. gitu. Oh, itu harapan Bu Iya, Dokter ya, Bu Dokter betul. Puspa supaya apa, semuanya tetap sehat, Sehat, tetap kondusif, betul, dan dan dapat produktif. iya, Dan dapat apa dan dong? dapat menurunkan tadi ya, penyebab kematian tertinggi, iya, Iya, semoga. jadi peran ya, peran, Iya, jadi, untuk menurunkan, tingkat kematian tertinggi di dunia itu iya, butuh peran kecil kita ya, Dok, ya, terutama betul, dalam, apa ya, merawat jantung kita, betul. seperti itu. Baik, untuk mengakhiri, Dok, bisa ada Iya. closing statement Oh, untuk Bu Dokter sendiri, monggo. iya, Mhm, sebetulnya mengobati itu adalah usaha yang sudah terlambat dalam mhm, merawat jantung, ya. Maka cegahlah jantung dengan cara merawat jantung kita agar tetap sehat daripada kita mengobati jantung kita yang sudah tidak sehat ke rumah sakit, begitu ya. Ada, iya. sedikit pantun nih dari saya Oh, nih ya. pantun juga ini? Iya, Berarti pinter pantun juga ini, nggak Bu pinter, Dokter. hanya Silakan, Dok. mencoba ya, Mhm, mencoba. mhm. Pergi ke Jogja melihat patung, Cakep, jangan lupa beli lilin. cakep. Mari kita jaga kesehatan jantung, Mhm, jantung sehat, cakep, tenanglah batin. cakep, iya, pantunnya bagus nih. Iya. Baik, dengan berakhirnya closing statement oleh Bu Dokter Puspa, maka berakhir pula seluruh rangkaian pada siar podcast hari ini, dan sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Saya Sofi undur diri dan Saya Dokter Puspa. nggih, terima kasih semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.